Ujian yang pertama adalah khauf. Orang Arab menyebutnya khauf, la takhaf, takut. Ujian yang pertama adalah takut. Saya merasakan itu dari mulai kecil dulu takut. Waktu SD takut nggak lulus, tidak masuk SMP. Takut tidak lulus SMP negeri, diterima di swasta. Takut juga bayarannya mahal. Setelah SMP takut tidak lulus SMA. Habis SMA takut tidak lulus, nanti tidak bisa kuliah, tidak bisa kerja. Sudah tamat kuliah, takut tidak lulus, tidak bisa S2. Setelah dapat ijazah, takut tidak kerja. Setelah kerja, takut tidak naik pangkat. Takut sampai tidak makan. Manusia ketakutan luar biasa. Setelah kerja, takut tidak nikah. Setelah nikah, takut nggak punya anak. Setelah punya anak, orang akan terus bertanya, sudah nikah? Alhamdulillah. Sudah punya anak? Sudah, tapi perempuan. Takut tidak punya anak laki-laki. Jadi ada orang mengatakan, sebetulnya hidup ini simple dan sederhana. Yang sulit itu adalah menjawab pertanyaan orang. Sebetulnya hidup ini simple dan sederhana. Yang susah itu adalah kalau kita terlalu memikirkan omongan orang. Makanya yang paling enak itu orang gila, karena dia tidak pernah memikirkan pertanyaan orang. Tapi jangan gara-gara ini semuanya mau gila. Ketakutan yang berlebihan tentang hidup membuat kita down, kehilangan semangat, imunnya turun. Kalau imunnya turun, COVID-nya kuat. Maka banyak orang sehat menjadi drop, menjadi depresi, menjadi stres, menjadi susah hati, menjadi gundah gulana, menjadi galau gara-gara terlalu banyak memikirkan sesuatu. Drop, down, vitamin tidak bisa mengangkat imunnya naik ke atas. Maka yang imunnya tetap kuat itu orang gila. Orang gila itu imunnya kuat. Kenapa? Karena dia terus bersemangat tanpa memikirkan orang lain. Orang Islam tidak disuruh untuk gila, karena kedatangan Islam menjaga akal. Maka semua yang merusak akal haram hukumnya. Ganja haram, khamar haram, sabu haram. Kenapa? Merusak akal. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak muda kita selamat dari yang merusak. Ini kalau diperiksa, diadakan survei, diundang lembaga survei Indonesia, dapat dipastikan yang hadir sholat subuh ini kebanyakan anak muda. Ustaz kok tahu? Ya secara umum aja kita lihat muda. Tapi tua Pak Ustaz, semangatnya muda. Karena Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu yang ikut bukan anak muda semua, banyak orang tua tapi semangatnya muda. Lebih baik anak muda terjebak dalam tubuh orang tua daripada anak muda, casingnya muda, wajahnya muda tapi isinya orang jompo. Bisa datang sholat subuh berjamaah, padahal orang lain lelap tidur ngorok, itu merupakan semangatnya muda. Bangun datang berjamaah ke masjid. Umur berapa Pak? 71, rasa 17. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Datang ke masjid. Kadang saya pun lemah. Kemarin tabligh akbar jauh, nun di tepi laut sana. Nama daerahnya Bulukumba. Naik mobil, lama juga sampai. Bangun tidur belum juga sampai. Sampai ke Makassar tadi malam, berjumpa lagi dengan jamaah. Lemah, letih, lesu, loyo, letoy, lunglai. Kira-kira Ustaz Somad besok masih bisa nggak ini pengajian? Kita dilihat besok. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah, bangkit semangat. Kenapa? Karena jamaah mendoakan. Saya yakin dan percaya ini jamaah mendoakan. Tadi malam jamaah bangun sholat tahajud. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad, biar supaya dia datang berjumpa kami pada subuh ini. Jadi kita jangan, banyak orang bertanya ke saya, Ustaz sehat minum apa? Minum air putih. Makan apa? Konro. Kenapa Ustaz sehat? Yang membuat saya sehat adalah didoakan orang banyak.
Ini nanti pulang ke Jakarta transit, dari Jakarta terbang lagi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, acara besok dari mulai khutbah Jumat, pembekalan mahasiswa Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Mesir, lalu kemudian pembagian sembako beras kepada fakir miskin dan duafa, lalu kemudian kajian malam Sabtu, kajian subuh Sabtu, sampai lupa entah mana-mana jadwal. Sampai kapan lah ini Pak Ustaz? Berhenti pengajian ini sampai ruh keluar dari jasad dalam keadaan husnul khatimah. Ini banyak orang bertanya, kapan kita istirahat? Istirahat itu nanti di surga Jannatul Firdaus. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman. Dia terus beraktivitas. Bapak-bapak polisi, TNI, mereka tidak pernah istirahat. Bahwa mereka pensiun, itu berhenti dari jabatan kepegawaian pengabdian ke negara. Adapun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala selama hayat di kandung badan, selama ruh bersemayam dalam jasad, sampai akhirnya ruh keluar dari jasad dalam keadaan tersenyum, diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah, radiyatan mardiyah, engkau ridha dan Allah meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga yang paling indah, paling tinggi, paling mantap, paling bagus, namanya Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang pertama adalah takut. Pedagang takut rugi. Anak sekolah takut sama guru. Ibu guru takut sama wali kelas. Wali kelas takut sama wali murid. Wali kelas takut sama kepala sekolah. Kepala sekolah takut sama kepala dinas. Kepala dinas takut sama kanwil. Kanwil takut sama menteri. Menteri takut kena reshuffle. Tidak ada manusia ini yang bebas dari rasa takut, datang cemas. Dunia ini penuh dengan masalah. Masalah itu besar. Dunia yang sebesar ini dengan berbagai macam problematikanya mau dimasukkan ke dalam kepala yang cuman sebesar ini. Saya cuma mau perlihatkan rambut saya masih. Dunia yang sebesar ini mau dimasukkan ke dalam kepala yang sebesar ini, pecah pembuluh darah, bam, mati. Tidak langsung mati, setengah mati. Jadi hidup ini kita pikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Hidup ini tidak ribet, tidak sesulit yang kau duga. Kalau ada orang mengatakan hidup ini berat, hidup memang berat. Yang ringan itu apa? Yang ringan, hidup ini, yang ringan itu kapas. Yang namanya hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang jangan salah menjalani hidup.